Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bima Airlangga dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, jadi topik pada kali ini yang akan kita bahas adalah tentang sitasi dalam karya ilmiah. Jadi langsung saja masuk ke materi. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang pengertian sitasi. Sitasi adalah daftar pusaka dari sejumlah dokumen yang dirujuk atau yang dikutip oleh sebuah dokumen, dan setiap daftar pusaka dokumen tersebut dimuat dalam bibliografi dokumen yang mengutip secara khusus, mengkaji pengarang dan karya-karya lain. Bisa juga didefinisikan untuk menunjukkan asal-usul atau sumber suatu kutipan, mengutip pertanyaan, atau menyalin pernyataan seseorang dan mencantumkannya di dalam suatu karya tulis yang dibuat, namun tetap mengindikasikan bahwa kutipan tersebut itu adalah pernyataan oleh orang lain. Sitasi ini benar-benar dibutuhkan dalam menghasilkan suatu karya tulis karena dapat membantu argumen peneliti melalui teori terkait dengan literatur dan membantu pembaca untuk membedakan antara ide, atau juga bagian dari kajian bibliometrika, dan yang dikaji adalah dokumen yang disitir dengan dokumen yang menyitir pada sebuah karya ilmiah. Aspek yang dikaji dalam analisis sitiran disesuaikan dengan kebutuhan peneliti atau penulis yang bersangkutan. Teknik penulisan sitasi ini pada dasarnya ada dua teknik. Yang pertama yaitu catatan langsung atau catatan perut. Catatan perut ditulis langsung di dalam baris-baris naskah yang berisi alamat rujukan singkat dari bahan yang diacu, yaitu nama pengarang, tahun penerbit, dan halaman. Untuk artikel jurnal, artikel media, atau makalah tidak perlu dicantumkan nomor halamannya. Yang kedua yaitu catatan kaki atau footnotes atau catatan endnotes. Catatan endnotes atau footnotes ditulis terpisah dari baris-baris naskah. Catatan kaki diletakkan di bagian bawah halaman, dipisahkan dari naskah utama menggunakan garis. Informasi referensi yang dituliskan dalam catatan kaki adalah nama pengarang, judul, penerbit, kota, tahun, dan halaman. Untuk sumber berupa makalah atau artikel atau jurnal atau media massa tidak perlu menuliskan nomor halamannya. Sedangkan catatan akhir endnotes sama dengan teknik penulisan catatan kaki. Perbedaannya yaitu terletak pada penempatan catatan. Endnotes atau catatan akhir diletakkan terpisah di bagian akhir tulisan atau bab. Nah, macam-macam sumber sitasi yang dipergunakan. Konten kutipan dapat bervariasi tergantung pada jenis sumber yang digunakan, yaitu dapat mencakup yang pertama, buku, judul, penerbit, tanggal penerbitan, nomor halaman, nomor buku standar internasional atau ISBN. Yang kedua, jurnal, penulis, judul dalam pengertian artikel, judul jurnal, tanggal publikasi, nomor halaman. Yang ketiga, koran, penulis, judul artikel, nama surat kabar, judul bagian, dan nomor halaman jika diinginkan. Yang keempat, situs web, penulis, judul artikel, dan publikasi, URL, tanggal ketika situs diaksi, dan digital object identifier atau DOI. Yang terakhir yaitu sajak, garis miring, spasi, biasanya digunakan untuk menunjukkan baris yang terpisah dari sebuah puisi. Dan kutipan tanda kurung biasanya menyertakan nomor baris. Seiring dengan informasi tentang penulis, tanggal publikasi, judul, dan nomor halaman, sitasi juga menyertakan pengidentifikasi unik yang sering digunakan untuk jenis referensi tertentu. Yang pertama yaitu nomor buku standar internasional digunakan untuk kutipan buku. Serial item dan contribution identifier digunakan untuk volume tertentu, artikel jurnal atau bagian lain dari suatu majalah.
Yang ketiga, Digital Object Identifier atau DOI digunakan untuk dokumen dan sumber elektronik. Yang keempat, PubMed Identifier atau PMID digunakan untuk artikel hasil penelitian biomedis. Oke, selanjutnya itu apa sih pentingnya sitasi itu? Nah, beberapa alasan ini kita harus memperhatikan penyajian sitasi dalam karya ilmiah kita. Alasan utama pentingnya sitasi yaitu untuk memberikan penghargaan terhadap hasil penelitian atau karya orang lain dan untuk menghindari tindakan plagiat. Nah, berikut ini ada beberapa alasan lain pentingnya sitasi yang dirangkum dari beberapa sumber. Yang pertama, sitasi berguna bagi seseorang yang membaca tulisan kita untuk menemukan informasi yang lebih mengenai kalimat, fakta, pernyataan, dan ide yang kita tuliskan, dari mana hal tersebut berasal. Yang kedua, tidak semua ide atau informasi yang berasal dari referensi atau pustaka lain itu baik. Bisa jadi kita memiliki ide atau cara yang lebih baik. Yang ketiga, melakukan sitasi dapat menunjukkan berapa banyak referensi atau pustaka yang telah kita baca. Yang keempat, melakukan sitasi dapat memperkuat ide penelitian yang kita lakukan. Yang kelima, untuk memungkinkan pembaca menentukan secara independen apakah bahan yang direferensikan mendukung argumen penulis melalui klaimnya. Yang keenam, untuk membantu pembaca mengukur kekuatan dan validitas materi yang telah digunakan penulis. Oke, yang terakhir yaitu tentang format gaya penulisan sitasi. Format gaya penulisan sitasi ini terdapat berbagai macam style, tapi pada kali ini kita akan membahas 3 saja. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu APA atau American Psychological Association Style. Gaya APA ini diciptakan oleh American Psychological Association dan awalnya digunakan dalam ilmu psikologi dan ilmu sosial. Saat ini banyak disiplin ilmu lain juga menggunakannya. Gaya kutipan APA ini menggunakan sistem tanggal kutipan-kutipan kurung. Yang kedua yaitu MLA atau Modern Language Association Style. Gaya MLA ini dikembangkan oleh Modern Language Association dan sangat populer dalam studi bahasa dan sastra. MLA ini menggunakan kutipan kurung yang berisi penulis dan nomor halaman. Yang terakhir yaitu AMA atau American Medical Association Style. Gaya MA sering digunakan dalam ilmu kedokteran dan menggunakan sistem numerik. Penomoran dalam teks diatur dalam superscript dengan nomor halaman termasuk dalam pada tanda kurung. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!